Allah ayat 61 ini masih melanjutkan kisah Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salam. Di ayat sebelumnya kan mereka meminta hujan karena mana wasalwa, mereka butuh minum lah, maka dimintakan air ya, wadistasqa Musa sampai akhir ayat. Dan ayat ini adalah mereka meminta yang lain, yaitu meminta makanan yang lain, jangan mana wasalwa saja karena mereka bosan gitu ya. Tapi cara memintanya juga mereka kurang ajar dan tidak bersyukur. Wa id qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa. Mereka tidak memakai nabi, wahai rasul, tapi langsung Musa. Ini bentuk kelancangan dari Bani Israil yang diabadikan oleh Allah di Al-Quran. Lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kami tidak akan sabar, tidak akan kuat atas makanan yang ini saja. Yang ini wahai mana dan salwa, kayak gitu ya. Wad'u lana rabbak, kalau begitu mintakanlah kepada Tuhan engkau untuk kami. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim bakriha, yaitu untuk menumbuhkan bumi, untuk menumbuhkan bagi kami diantaranya sayur-sayuran. Nah ini mereka malas Bu. Seharusnya kan begini, wahai Musa, boleh enggak izin saya nanam ini, nanam itu ya, biar ada yang dimakan selain mana Tapi mereka malah minta Allah mengeluarkan dari bumi sayur-sayuran dan lain-lain. Berarti ini yang bisa kita pelajaran, mereka malas Pak, malas gitu. Itu kan beda lagi ceritanya kalau minta izin ke Nabi Musa, izin nih mau nanam ini, mau mencangkul ini kan ya. Nah, itu lebih sopan lagi. Ya mungkin diizinkan, nanti ada tanaman yang mungkin dianggapnya nggak tumbuh bisa tumbuh, tapi mereka malah malas-malasan. Ya. Ini pelajaran pertama bahwa kita tidak boleh seperti itu. Apakah terlalu dimanja barangkali? Mintanya dikasih. Iya, awalnya memang selalu dimanja. Makanya Nabi Musa menolak ini. Permintaan ini Nabi Musa menolak, tidak mengabulkan, tidak mengikutinya. Ya. Apa yang mereka minta kita lanjutkan dulu. Mimma tumbitul ardu mim bakliha, yaitu dari bumi dikeluarkan berupa sayur-sayurannya. Kan bumi ya, kalau kita nanam sesuatu kan keluar Bu ya, ada tomat, ada apa ya. Nah, itu. Jadi minta dikeluarkan gitu, langsung ujuk-ujuk, gak mau bersusah payah gitu Bu ya. Itu bukti bahwa Bani Israil itu manja dan tidak mau berusaha, malas, dan banyak mintanya gitu, banyak macam-macamnya. Tapi kan ujung-ujungnya dia nggak mau bersyukur gitu. Nah gitu. Terus ya mintanya banyak gitu Bu ya. Wakisaiha tadi apa? Mentimunnya gitu ya. Tidak hanya sayur-sayuran tapi mentimun. Ada juga yang mengatakan gandum. Wakisah itu ada juga mengatakan gandum, tapi ada juga mentimun. Wapumiha, bawang putihnya, rempah-rempah lah, bumbu gitu Bu ya. Wa ada siha, kacang-kacangannya, cemilan lah ya. Ya cemilannya lah kalau kita mah ada siapa kacang adas kan masih ada di Arab, kacang adas. Wa baso liha, dan bawang merahnya kan beda Ibu ya, bawang putih dan bawang merah beda ya. Beda bagi Ibu, beda tentunya, nggak bisa disamain kan. Bawang putih dan merah beda, ada khususnya Bu ya. Baik, kita lanjut kalimat berikutnya. Nabi Musa tidak mengindahkan. Kali ini tidak menggubris permintaan Bani Israil. Ya, Nabi Musa menolak, tidak berdoa. Qala, Nabi Musa berkata, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nabi Musa berkata, apakah kalian mengganti alladhi huwa adna, sesuatu yang buruk, yaitu maksudnya yang buruk di sini bukan zat makanannya, tapi nilainya. Dalam kondisi waktu di gurun pasir terjebak itu, mana wasalwa itu terbaik bagi mereka dari segi gizinya. Dan ternyata dibuktikan oleh ahli di kemudian hari Pak, mana wasalwa itu ternyata banyak gizinya. Dan sampai sekarang mana ada, dikatakan ada di daerah Irak. Jadi mana itu kalau malam kayak semacam embun Pak,
malam itu ada semacam embun, dia ada di daun tertentu. Semacam embun tuh ada di daun tertentu, dan kemudian lama-kelama dia bisa membeku. Itu disebut mana, dan rasanya manis, makanya kayak madu. Tapi kalau dibiarin lama dia bisa jadi roti karena semakin beku. Kalau madu kan lama ya nggak beku apa ya, kecuali dimasukin ke freezer. Kalau mana itu ditaruh lama-lama jadi beku, sehingga beku dia enak dipanggang jadi roti gitu. Masih ada sarang juga di daerah Irak kalau tidak salah. Kalau salwa ya semacam burung. Ada yang mengatakan burung puyuh, burung yang benernya walau alam. Apakah di sana ada burung puyuh? Kalau diterjemah Depak ya burung puyuh, tapi nggak tahu burung yang apa. Pokoknya sejenis burung lah. Dan burung itu ditafsir dikatakan jinak, Pak. Karena ada burung yang susah ditangkap, Bu ya. Kalau salwa terbang bergelombong kan, namanya burung kan jarang terbang sendirian, Bu ya. Terbang bergerombol, kalau ditangkap mudah. Nah, itu saking rezekinya dari Allah. Kalau merpati kan jinak-jinak merpati ya, ditangkap susah, Bu ya. Tapi kalau salwa mudah ditangkap. Nah itu ya, itu anugerah bagi mereka. Jadi yang dimaksud huwa adna itu lebih buruk itu sayur-sayuran, kacang-kacangan dalam kondisi itu nggak tepat dibanding dengan mana wasalwa billadhi huwa khair. Justru mana wasalwa lebih baik itu ya untuk kondisi itu. Ya sama dengan kita, Bu. Kalau kondisi tertentu kan nggak baik makan tertentu. Misalkan lagi sakit, makan es batu yang dingin ya, nggak panas ya. Cocoknya pakai air hangat. Walaupun kelihatannya yang lebih enak yang es, tapi nggak baik bagi kondisi kita waktu lagi sakit gitulah, gitu. Makanya ada perintah makan yang baik. Kalau perintah kepada sekalian umat, termasuk orang kafir di surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu kulu fil ardi halalan thayyiba. Wahai makanan sekalian manusia, termasuk orang kafir, makanan yang halal lagi baik. Ya, kalau orang beriman ada di surat Al-Baqarah lagi di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan oleh kalian yang baik-baik saja, halalnya tidak ada ya, karena orang beriman pasti halal lah gitu ya. Jadi tidak cukup halal, harus yang baik. Yang baik buat kesehatan, buat kondisi waktu itu, buat cuaca waktu itu ya, berkualitas lah. Kemudian Nabi Musa berkata lagi setelah menolak dan menjelaskan alasannya, kalau begitu ihbitu, nantang Nabi Musa, ihbitu misong fa innalakum ma sa'altum. Kalau begitu silakan pergi ke kota yang terdekat, pasti ketemu tuh yang diminta itu. Karena di sana banyak ya, ada pasar, ada apa, ada warung, silakan seperti itu. Tapi nggak mau mereka. Bani Israil kan kadang-kadang pengecut juga, nggak mau. Kalau disuruh pergi mah nggak mau, ya, gitu. Kemudian lanjut. Waduribat alaihimud dillatu wal maskana. Mereka ditimpakan kehinaan dan kemiskinan. Ini banyak yang menafsirkan majas perumpamaan. Dillah kehinaan, maskana kemiskinan. Maksudnya orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah cukup, Bu. Dikasih mana salwa dia tidak cukup, tetap aja merasa kurang, merasa miskin. Apa hikmahnya ya? Hikmahnya kita jangan menolak pemberian Allah, jangan memandang rendah pemberian Allah gitu. Kalau kita memandang rendah pemberian Allah, maka seberapapun yang kita miliki akan miskin. Jadi sifat miskinnya akan terus ada, Bu. Punya duit ratusan juta, kendaraan banyak, tapi kalau rasanya miskin, ada BLT mau juga, Pak ya. Dan merasa kurang aja, Bu. Pengen mobil terbaru, padahal banyak yang nggak punya mobil ya. Nah, tapi orang yang jiwanya kaya, walaupun dia nggak punya apa-apa, makan sama tempe ditambah sambal biasa aja, sambal yang cabai tapi itu dihancurin ya, dikasih jeruk nipis sedikit sudah enak, ya sudah kayak makan di bintang 5 ya. Nah gitu, itu karena jiwanya
Kaya juga. Punya duit 20.000 kayak punya uang berapa gitu Bu ya, senang Bu ya. Bu ya. Pernah merasakan enggak ya gitu? Senang punya duit segitu juga ya. Tapi orang yang di ATM-nya ratusan juta kayaknya enggak menikmati Bu. Kayaknya kurang aja Bu ya. Selalu kurang. Selalu kurang, itu yang disebut al-maskanah di sini. Dia selalu kurang. Nah, itu. Di samping dari fisiknya. Pertama dari segi fisiknya ada yang dimiskinkan, kedua memang dari segi majasi. Karena ingat, hikmahnya berarti tidak semua siksa Allah itu berupa fisik, Pak. Berupa rasa pun itu siksa Allah. Iya. Itu lebih bahaya malah. Itu lebih bahaya. Itu akan nyambung dengan yang tadi ditanyakan sama Pak itu. Nyambung. Itu. Makanya Bani Israil sampai sekarang dia terus merampas tanah Palestina. Padahal mereka tuh sudah cukup lah bagi mereka. Ya. Tapi nggak kurang, terus merampas terus tanah Palestina. Dan mereka adilah, hina di mata orang-orang seluruh dunia, kecuali sekutunya lah, kecuali Amerika yang masih. Tapi di mata negara lain itu mereka hina Bu. Israel mau main di Indonesia ditolak, kan hina itu Pak ya. Gila, cuman main bola kok ditolak, ya. Tapi kan itu kehinaan di depan orang-orang. Orang mau main bola kemana saja boleh. CR7 Ronaldo main di Arab juga boleh, ya. Ya, tapi Israel datang ke Indonesia ditolak Bu. Walau alam jadi apa enggak nih sekarang nih? Dapat kehinaan. Nah, itu dapat kehinaan, itu disebut adil. Ya. Adil. Kita bagaimana? Kita juga sama kalau punya sifat seperti Bani Israel. Kita akan dihinakan oleh Allah banyak. Walaupun harta kita banyak, kita akan dihinakan. Nah, itu Bu ya. Adillah wal maskanah itu maksudnya. Itu bukan hanya berupa fisik. Jadi siksaan Allah itu di sini berarti bukan berupa fisik saja. Berarti rasa juga itu siksaan dari dan itu lebih menyakitkan sebetulnya. Lanjut. Wa ba'u bi ghadabi minallah, dan dia itu tidak diridhoi oleh Allah. Dia dapat kemurkaan Allah. Al-maghdub. Makanya ayat yang lain ada tuh di depannya tuh. Dimurkai kan ya, di Al-Fatihah kan yang dimurkai itu orang-orang Yahudi dan sejenisnya. Bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena sesungguhnya mereka dahulu kafir terhadap ayat-ayat Allah. Kenapa dahulu fi'il madi kanu disanding dengan fi'il mudhari? Ya karena pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah akan terus terjadi sampai sekarang. Itu Bani Israil itu kan hanya untuk jadi bahan cerita kita, akan dijadikan pelajaran. Jangan sampailah kita seperti Bani Israil, banyak nikmat tapi kita ingkar. Apa pengingkaran mereka? Bukti pengingkaran mereka adalah wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq, itu membunuh para nabi dengan sadis. Bighairil haq itu dengan tidak wajar, ya. Bukan tidak hak arti yang tidak hak. Kalau begitu berarti ada yang benar bunuh nabi, enggak, maksudnya dan tidak yang tidak sewajarnya, pembunuhan yang sewajarnya. Makanya Nabi Zakaria kan digergaji Bu ya. Padahal Nabi Zakaria itu luar biasa Bu ya. Digergaji sama mereka Bani Israil. Nabi Yahya juga sama, dan nabi-nabi yang lain yang tidak diceritakan ya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena kemaksiatan mereka yang kanu ya'tadun, mereka sudah melampaui batas. Apa yang kita bisa ambil kesimpulan? Berarti Pak, kemaksiatan itu ada hubungannya dengan siksa Allah. Kehinaan, kemiskinan, dan murka Allah berhubungan dengan kemaksiatan kita kepada Allah. Nah, itu. Cuman kadang-kadang entah berupa fisik atau berupa rasa. Kalau kehinaan dan kemiskinan berupa fisik, ya jelas kita mungkin hidup itu susah, ya susah amat gitu ya. Kadang bisa jadi itu siksa, walaupun belum tentu. Atau musibah, ya bisa jadi itu siksa.
Tapi ada kadangkala siksaan dari Allah itu bukan hanya berupa fisik, ada juga berupa rasa. Seperti ahli tafsir mengatakan ad-dira wal maskana di sini adalah kehinaan yang rasa kehinaan saja, dan maskana di sini adalah rasa kemiskinannya. Mereka tidak pernah bisa bersyukur, selalu kurang saja. Nah, hati-hati jika kita selalu merasa berkurang. Dikasih segini kurang, dikasih segitu kurang. Hati-hati. Jangan-jangan kita sedang dihinakan oleh Allah dengan rasa itu. Kenapa? Karena kemaksiatan kita gitu. Karena kita jauh dari Allah. Kan kalau orang yang nggak bermaksiat, orang yang taat, kondisi apapun mereka tidak akan merasa miskin dan tidak akan dihinakan oleh Allah. Walaupun dia miskin, tapi mulia di hadapan Allah dia balasannya. Allahu a'lam bishawab.